Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Assalatu wassalamu ala sayyidina anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Kedua kalinya, salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada sang pejuang Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penegak keadilan, pemusnah kebiadaban, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai Islam dalam kemajemukan beragama. Sahabat dai sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam semesta yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa syariat dan ajaran, yang dimana ketika seorang mengamalkan ajaran-ajarannya maka ia akan bahagia dunia wal akhirat. Dan salah satu ajaran Islam yaitu mengajarkan kepada kita semua saling menghormati agama-agama lain, saling menghargai dan saling bertoleransi. Seperti yang kita ketahui hadirin, kemajemukan beragama yang dapat diartikan agama di negara kita tercinta ini sudah menjadi sunatullah dan tidak dapat ditolak dan tidak dapat ditentang. Sebab menurut Islam perbedaan-perbedaan tersebut adalah rahmat bagi kita. Dan itu adalah tugas untuk kita sebagai umat Islam untuk senantiasa bertoleransi dan menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang ada di dunia ini. Berbicara mengenai Islam dalam kemajemukan beragama, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, beliau berhari-harinya selalu berbaur dengan masyarakat setempat. Ada juga yang menyembah berhala, dan di situ banyak macam-macam tipe manusia yang beliau hadapi. Dan ada yang tidak menentang dan ada juga yang menentang. Yang suatu ketika pemuda Quraisy berusaha menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW secara halus. Dikisahkan mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW. Langkah pertama yaitu dengan menawarkan 3 TA, yaitu harta, tahta, dan wanita. Namun usaha tersebut gagal. Kemudian yang kedua yaitu menawarkan konsep toleransi beragama, yaitu dengan cara saling bergantian melaksanakan ibadah agama mereka. Menanggapi ajakan tersebut, turunlah surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang berbunyi yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wala ana abidum ma battum wala antum abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim. Sahabat dai yang dimuliakan oleh Allah,
dengan prinsip lakum dinukum waliyadin, itu adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sejarah membuktikan agama Aton masuk ke Mesir dengan menghancurkan tempat-tempat ibadah Amon. Agama Kristen masuk ke Mesir dengan membunuh menganut agama Mesir kuno. Agama Romawi paganis masuk ke Mesir dengan membunuh menganut agama Kristen Koptik. Islam masuk ke Mesir, tidak satu pun rumah ibadah yang dibakar. Tidak ada seorang pun pendeta yang dibantai. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, man adadimian faqad adani wa man adani faqad adallah. Yang artinya, siapa saja yang menyakiti kafir zimmi sungguh telah melukaiku. Lalu timbullah suatu pertanyaan, bagaimana Islam menyikapi berbagai macam-macam agama yang ada di dunia ini? Jelas bahwa firman Allah Subhanahu wa taala tersebut mengajarkan kepada kita semua, khususnya umat Islam, agar jangan menghina, jangan melecehkan, dan jangan memerangi ajaran agama lain. Biarkanlah kaum Kristiani mengamalkan ajaran cinta kasih Isa Al-Masih. Umat Hindu mengamalkan ajaran Vedanta Resi Agatya. Demikian juga umat Buddha, biarkanlah mereka menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Begitu besar penghargaan Islam terhadap agama lain, maka hendaklah kita aplikasikan sikap saling bertoleransi, sikap saling menghargai, sikap saling menghormati antar agama dan semua agama yang ada di dunia ini. Boleh kita toleransi mengenai muamalah terhadap agama lain, tetapi kita dilarang untuk bertoleransi dengan masalah keyakinan terhadap agama lain. Berikut ini adalah bukti Islam adalah menjunjung tinggi toleransi terhadap agama lain. Yang pertama, yaitu Islam mengajarkan menolong siapapun, apapun agamanya. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, menolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu tetap menjalin hubungan kerabat dan hubungan kerabat pada orang tua non-muslim. Islam meminta kita untuk berbuat baik pada orang tua non-muslim meskipun mereka memaksa kita agar menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengetahui keduanya, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surah Al-Luqman ayat 15. Sahabat da'i sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bermuamalah yang baik seperti memberikan hadiah dan sumbangan dan tidak zalim terhadap agama lain. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu mulailah hari ini stop mengatakan bahwa Islam itu keras, stop mengatakan bahwa Islam itu memaksa, stop mengatakan bahwa Islam itu teroris, sebab Islam ini adalah agama yang tenang, Islam ini adalah agama yang damai, Islam ini adalah agama yang tentram, Islam ini adalah agama yang indah. Setuju? Dengan demikian hadirin, jangan jadikan perbedaan sebagai perpecahan.
Saat ini kita menyatukan perbedaan, hilangkan kesombongan, jauhi keegoisan agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.